Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data. Uji normalitas data ini merupakan uji yang sangat penting setelah kita mendapatkan data-data, khususnya data hasil dari penelitian. Karena kalau misalkan dari hasil uji normalitas data ini datanya normal, maka dilanjutkan dengan uji parametrik. Tapi kalau misalkan hasil uji normalitas datanya tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji non-parametrik untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Nah, bagaimana cara uji normalitas data ini? Nah, di sini ini yang akan kita pelajari yaitu uji normalitas dengan cara metode Lillier-Force. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk uji normalitas data ini. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis itu jadi dugaannya atau untuk kesimpulannya. Hipotesis itu terdiri dari dua. Yang pertama, H0. Rumusannya itu jika distribusi datanya normal. Yang kedua, H alternatifnya atau HA, yaitu distribusi data tidak normal. Jadi hipotesisnya selalu begini ya rumusannya. H0-nya distribusi data normal, HA-nya distribusi data tidak normal. Pilihannya cuma dua seperti ini. Yang kedua, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Yang ketiga, menghitung tingkat signifikansi alfanya. Jadi maksudnya tingkat signifikansi ini adalah tingkat kekeliruannya. Jadi dalam penelitian itu tidak 100%. Jadi kalau hasil penelitian itu tidak 100%, pasti ada tingkat kekeliruannya. Misalnya dari hasil misalnya 1% atau 5%. Dan selain tingkat kekeliruan itu ada tingkat kepercayaan. Jadi kalau misalnya dari suatu penelitian tingkat kepercayaannya 95%, maka tingkat kekeliruannya atau signifikansinya 5%. Nomor 4, menghitung angka baku dari masing-masing data. Angka baku ini disimbolkan dengan ZI sama dengan XI. XI ini adalah data dikurangi dengan X bar. X bar merupakan rataan hitung atau rata-rata dibagi dengan S. S ini adalah simpangan baku. Kelima, menghitung probabilitas kumulatif normal FZI sama dengan F dalam kurung Z kurang dari sama dengan ZI. Nah, ini nanti bisa dicari dengan tabel. Menghitung SZI. SZI ini adalah probabilitas kumulatif. Sama dengan banyaknya Z kurang dari sama dengan ZI dibagi dengan N. Ketujuh, menghitung selisih FZI, ini I ya, kurang SZI tanda mutlak. Artinya bahwa pengurangan dari FZI dikurangi SZI, itu kalau misalnya nanti hasilnya negatif dibuat jadi positif. 8, mengambil harga yang paling besar dari antara harga-harga mutlak. Jadi maksudnya nanti dari hasil ini, dari hasil langkah ketujuh, cari yang paling besar. Setelah didapat nilai yang paling besar, nah itu adalah LO-nya atau hasil perhitungannya. Ke-9, membandingkan L0 dengan tabel nilai kritis untuk uji Lillier-Force dengan L tabel. Jadi nanti ada tabel lagi, tabel nilai kritis untuk uji Lillier-Force. Contoh soal misal, nilai ujian statistika 20 mahasiswa Uniga adalah sebagai berikut. Jadi ini datanya. Nah, dari data ini, uji apakah data tersebut berdistribusi normal dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, di sini ada taraf kepercayaan 95%, berarti alfanya atau tingkat. Nah, di sini taraf kepercayaan 95% berarti tingkat signifikansinya atau alfanya itu adalah sisa dari 95%, berapa? 5% atau 0,0. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari dulu
rata-rata dari data ini dan juga simpangan bakunya. Tentunya cara mencarinya kan sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya dibuat tabelan seperti ini. Di sini ada kolom N. Kolom N ini adalah data. Data yang pertama sampai data ke-20. Karena datanya ada 20 ya. Lalu XI itu data ke sekian. Jadi dari data yang tadi itu, data dari soal, ini data-datanya ya, 40, 43, 47, sampai 95. Diurutkan, lanjut ada ZI, itu nilai bakunya, nilai baku. Lalu ada kolom selanjutnya itu kolom FZI, lalu kolom SZI, dan juga terakhir harga mutlak dari FZI, ini I ya, dikurangi SZI. Jadi nanti kalau nilainya negatif, dibuat jadi positif. Nah, kita lihat di sini untuk yang ZI, angkanya itu adalah negatif 1,64. Ini didapat dari, ini kan ZI itu tadi rumusannya adalah XI dikurangi X bar dibagi dengan S. XI-nya adalah data ke-1, data ke-1-nya adalah 40. Maka tinggal masukkan aja ya. Jadi data ke-1-nya 40 dikurangi X bar. X bar itu adalah rata-rata, ini rata-ratanya 68,3. Jadi 40 dikurangi 68,3 dibagi dengan simpangan baku net 17,24. Maka nanti hasilnya adalah negatif 1,64. Yang ini juga sama, data keduanya 43. Untuk data yang 43 itu nanti ZI-nya negatif 1,47. Sama dimasukkan ke sini ya, ke ZI ini. Jadi kan nanti tinggal diganti yang ini 40 jadi 43. Gitu ya. Nanti hasilnya yang ini. Kalau misalnya data ketiga 47, berarti kan nanti 47 dikurangi 68,3 dibagi 17,24. Hasilnya adalah negatif 1,24. Dan seterusnya sampai data yang 95 ini. Ini untuk ya ZI. Sekarang bagaimana yang nyari FZI? FZI itu kan probabilitas kumulatif ya. Di sini dapat 0,0505. Nah, ini dari mana? Nah, ini untuk mencari, nah ini cara untuk mencari FZI. FZI itu kan tadi rumusannya adalah sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan ZI. FZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan negatif 1,64. Negatif 1,64 itu kan tadi yang telah kita hitung ya dari ZI. Oke, kita lihat nih Z-nya kurang dari sama dengan negatif 1,64. Kalau digambarkan seperti ini. Dari kiri terus ya. Terus ke arah kiri. Jadi ini yang diarsirnya. Dicari dulu luasnya negatif 1,64. Jadi nyarinya pakai tabel yang normal Z. Kayak kemarin. Jadi dari luas 1,64 itu didapat 0,4495. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka 0,5, kan dari sini ya, sampai tengah-tengah itu kan 0,5. Sedangkan ingin mencari yang diarsir, maka 0,5 dikurangi dengan luas yang negatif 1,64. Jadi didapat 0,5 dikurangi 0,4495 sama dengan 0,0505. Pokoknya nanti kalau yang ZI-nya negatif, semuanya begini, jadi 0,5 dikurangi luas daerahnya berapa. Nah, kalau misalkan ZI-nya nanti positif, misalnya ini ada di kolom bawahnya lagi, ada yang positif, maka Z-nya itu nanti, Z-nya ya, Z-nya kurang dari sama dengan 0,1. Jadi kan ada di sini ya, nah kalau digambarkan seperti ini, jadi udah lewat dari setengahnya. Ya kan? Z kurang dari 0,1. Jadi dari sini ke kiri. Nah, dari sini ke kiri.
Ini yang diarsirnya. Lalu kita cari 0,1 itu luasnya berapa? Luasnya adalah 0,0398. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka 0,5 kan melewati tengah-tengah ya, 0,5 ditambah luas daerahnya yang 0,1. Jadi 0,5 ditambah 0,0398. Isinya adalah 0,5398. Jadi kalau positif, ZI-nya positif, maka tinggal ditambah aja 0,5 ditambah luasnya gitu ya. Kalau negatif, dikurangi 0,5 dikurangi luasnya. Kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Jadi tadi yang ngisi yang FZI ya. Jadi sekali lagi nih, kalau ZI-nya, ini nih ZI-nya hasilnya negatif, maka nanti tinggal dikurangkan aja 0,5 dikurangi dengan luas daerah yang 1,64. Luas daerahnya dicari dari tabel Z, normal Z yang kemarin, kayak kemarin. Kalau positif, nih ZI-nya positif, maka untuk mencari FZI-nya 0,5 ditambah luas daerah dari yang ZI ini yang positifnya. Kalau negatif dikurang, kalau positif ditambah gitu aja. Bisa ya, ini kolom yang FZI. Selanjutnya yang SZI. SZI ini didapat dari banyaknya Z yang kurang dari sama ZI dibagi dengan N. Ini jadinya cukup mudah aja. Jadi yang SZ pertama, ini kan SZI ya. SZ pertama, data pertama, maka data pertama ini 1. Ini untuk mengisi 0,05 ini. Jadi untuk yang mengisi 0,05 ini, nah untuk mencari SZI, yang pertama SZ1 sama dengan 1 dibagi dengan 20. 1 ini adalah data pertama. 1 itu ya. Dibagi dengan 20. 20 itu banyaknya data. Banyaknya data kan 20. Maka 1 dibagi 20 itu adalah 0,05. Begitu juga yang ini 0,10 itu didapat dari 2 dibagi dengan 20. 0,10. Lalu 0,15. 0,15 didapat dari 3 dibagi 20. Dan seterusnya sampai sini. Ini kan 1 ya, berarti kan 20 dibagi 20. Terakhir, harga mutlak FZ dikurangi SZI. Ini tinggal dikurangkan aja. 0,0505 dikurangi dengan 0,05. Ini hasilnya 0,0005. Lalu 0,0708 dikurangi 0,10 hasilnya 0,0292. Ini kan negatif ya harusnya ya. Cuma kan ada harga mutlak jadi jadikan positif. Terus sampai baris terakhir sini ya. Nah, dari kolom terakhir ini yang FZI dikurang SZI dicari. Kita cari yang nilainya paling besar dan didapat nilai yang paling besar itu dari data 6 ya. Dari data ke-6 yaitu yang ini nih 0,0794. Ini kan yang paling besar ya. Kasih nama ini adalah, maka ini adalah L0-nya. Nah, untuk kesimpulannya, di sini ada kriteria ujinya. Jika L0 kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Jadi datanya berdistribusi normal. Jika L0 lebih besar daripada L tabel, maka H0 ditolak. Datanya tidak berdistribusi normal. Jadi selain L0, tadi sudah didapatkan L0-nya, yaitu 0,0794. Ini didapat dari tadi yang tabel tadi yang telah kita hitung. Kita cari juga L tabelnya. Ini ada lagi L tabel. L tabelnya itu 0,190 atau 190.
cara mencarinya. Nah, di sini udah dilampirkan ya di slide. Kalau di PPT ada tabel Lilievors. Ini nih nilai kritis untuk Lilievors. Di sini untuk mencarinya, kita lihat taraf nyatanya dulu atau signifikansinya. Tadi kan didapatnya berapa persen? 5% ya, karena tingkat kepercayaannya 95%. Maka sisanya kan 5% ya, atau alfanya 0,05. Jadi kita lihat yang di alfa 0,5. Jadi kita lihat yang di alfa 0,05. Setelah itu dilihat n-nya. N-nya berapa? N-nya kan tadi 20 ya. Ini nih, n-nya 20. Maka didapat yang ini nih, 0,190. Ini adalah L tabelnya. Kembali lagi, jadi itu tadi ya, L tabelnya didapat seperti itu cara mencarinya. Nah, itu kita bandingkan L0 dengan L tabel. Kita lihat nih, L0 itu 0,0794. Kurang dari 0,190. Maka H0 diterima. Ini kan L0 kurang dari L ya. Ini L0-nya, ini L tabelnya. Karena L0 kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai uji normalitas data dengan cara atau metode Lilievors. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.